Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadrin Wahyudi dari kelas SI 2P, jurusan Sistem Informasi dalam mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur sistem sebuah komputer. Yang pertama ada input device atau alat masukan. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada output device atau alat masuk keluaran. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolah data. Contohnya dapat berupa kertas hasil printer atau hard copy, dalam monitor atau soft copy, dan berupa suara. Yang ketiga ada input atau output port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output tadi terhubung melalui port ini. Yang keempat kita ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak dari sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima ada memori, terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ada ROM, yaitu Read Only Memory, yaitu memori yang hanya membaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali kita hidupkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi setiap elemen yang menyusun sebuah sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Fungsi hardware dibagi menjadi 3 kategori, yaitu input, output, dan storage. Ketiga komponen tersebut selalu terhubung dengan mikroprosesor. Dan yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang ketiga ada brainware atau penggunanya atau sebagai manusia. Fungsi utama brainware ialah menyalakan atau memanfaatkan serta mengoperasikan komputer. Karena tanpa brainware, komputer tidak akan digunakan atau dioperasikan sebaik mungkin. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.